Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, yaitu YouTube channel Andis Irianto. Sebelumnya aku di sini minta maaf karena baru bisa update lagi mengenai dunia perkuliahan bagi anak-anak SMA, SMK ataupun sederajat lainnya yang ingin melanjutkan ke dunia perkuliahan. Nah, di sini aku bakal ngebahas mengenai anak-anak SMK khususnya yang nanti bakalan masuk ke dunia perkuliahan. Tapi sebelum aku lanjut, aku minta bantuannya untuk tetap like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain agar channel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak juga. Nah, jadi selama aku kuliah, saat ini sibuk kuliah, banyak banget anak-anak, apalagi anak SMK yang menanyakan tentang dunia perkuliahan. Mulai dari pendaftaran, mulai dari pemilihan caranya seperti apa, dan apa yang harus dipilih untuk anak-anak SMK. Nah, ada beberapa pertanyaan yang udah aku rangkum dan bisa aku jawab semua keseluruhannya, dan itu bisa meringkas dari segala pertanyaan yang diberikan kepada aku. Nah, jadi yang pertama itu pertanyaannya yaitu, anak SMK kalau kuliah lebih baik jurusan apa? Nah, yang pertama adalah kalian itu dari jurusan apa dulu di SMK-nya? Karena SMK itu kan sangat bervariasi, sudah langsung ke bidang-bidang tertentu, misalkan ada farmasi, ada bagian manajemen, ada bagian multimedia, arsitek, dan sebagainya. Nah, aku saranin kalian bisa melanjutkan dari program yang sudah kalian ambil di SMK. Misalkan kalian dari SMK farmasi, alangkah baiknya kalian juga mengambil ke dunia perkuliahan, yaitu ke jurusan farmasi di universitas apapun itu. Karena itu akan bisa menambah lagi ilmu tentang kefarmasian yang sudah dimiliki dari SMK ke dunia perkuliahan, sehingga pada saat nanti kerja itu bisa linear dan bisa menambahkan ilmu yang awalnya belum tahu menjadi lebih tahu lagi, yang awalnya sudah tahu menjadi lebih jago lagi. Jadi di saat kerja juga akan lebih mudah. Tapi apabila memang tidak suka dari awalnya jurusan di SMK-nya, misalkan dari SMK-nya nggak suka otomotif, tapi tiba-tiba nanti di perkuliahannya pengen masuk ke arsitek atau teknik sipil, nah itu juga gak masalah, asalkan emang ini bener-bener niat dari hati dan keinginan dari diri sendiri. Selain itu juga ditambah dari kemampuan-kemampuan yang kalian miliki, apakah kalian sanggup atau tidak. Nah, kemudian ada juga pertanyaan mengenai apa yang harus dipersiapkan sebelum SBMPTN untuk anak SMK. Nah, jadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, jadi anak SMK itu sebenarnya bisa masuk kuliah di jalur SNMPTN, tapi tidak semua perguruan tinggi negeri membuka jalur SNMPTN untuk anak-anak SMK. Salah satunya yaitu ITB yang tidak membuka SNMPTN untuk lulusan SMK. Tapi ITB masih membuka peluang bagi anak-anak SMK yang ingin masuk ke ITB di jalur SBMPTN. Nah, jadi apa aja yang harus dipersiapkan SBMPTN untuk anak-anak SMK? Nah, jadi ibarat kata kalian itu dari anak SMK. Nah, tapi kalian pengen kuliah, pengen bener-bener melanjutkan lagi program studi yang sudah kalian ambil di SMK agar bisa berkembang. Nah, kalian harus persiapkan dulu apa yang ingin kalian ambil. Misalkan kalian di perkuliahannya pengen ngambil ke jurusan arsitek, jadi kalian itu harus bisa belajar di SBMPTN bertipe Saintek, yaitu mempelajari matematika, fisika, kimia, dan biologi. Apabila kalian pengen masuk ke jurusan administrasi atau manajemen seperti itu, nah kalian bisa mempersiapkan diri untuk belajar SBMPTN tipe Soshum, yaitu mempelajari mengenai sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi. Nah, itu kalian bisa cicil dari awal masuk SMK, atau mungkin kalian misalkan nanti setelah kelas 3 di SMK-nya, kalian bisa mulai mencicil dari situ. Tapi aku saranin lebih baik dari jauh-jauh hari bisa mempersiapkan diri untuk SBMPTN, karena SBMPTN ini tidak hanya dari lulusan SMK saja, tapi ada juga dari lulusan SMA yang pasti basicnya sudah ada untuk Saintek atau Soshumnya. Kemudian ada juga dari MA dan sejenisnya. Nah, terus untuk anak SMK juga jangan berkecil hati. Banyak jalur yang bisa kalian ambil untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi atau politeknik. Salah satunya yaitu jalur di SNMPN ataupun SBMPN. Nah,
Keunggulan dari anak-anak SMK itu saat mengikuti SNMPN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri, itu akan lebih mudah dibandingkan anak-anak dari SMA. Karena anak-anak dari SMK sudah benar-benar mendapatkan ilmu yang sebenarnya diperlukan untuk di Politeknik. Karena Politeknik itu sekali lagi yaitu kebanyakan bergelar diploma D1, D2, dan seterusnya itu diharuskan ataupun diwajibkan untuk bisa memiliki keterampilan-keterampilan di bidang tersebut. Karena saat lulus nanti, para mahasiswanya itu sudah bisa bekerja di dunia masyarakat. Sehingga sangat diperlukan keterampilan-keterampilan seperti yang anak SMK miliki. Beda lagi dengan anak IPA. Anak IPA itu kan lebih banyaknya ke ilmu pengetahuannya dibandingkan keterampilannya. Jadi anak-anak SMK ini banyak peluangnya di SNMPN. Tapi jika pengen masuk ke perguruan tinggi negeri juga di jalur SNMPTN atau SBMPTN itu masih boleh kok. Asalkan kita juga mau belajar gitu. Kita mau bersaing dengan orang lain dan kita intinya tidak mudah menyerah dalam hal tersebut. Kemudian ada juga pertanyaan seperti ini, anak SMK bisa masuk kuliah dengan jalur SNMPTN? Jawabannya sangat bisa. Kenapa? Karena dari pengalaman aku sendiri, banyak anak SMK yang diterima di SNMPTN juga, di SBMPTN juga ada, dan di seleksi mandiri juga ada. Nah, untuk kalian yang pengen ke SNMPTN, sekali lagi lihat dari sistem yang ada di suatu perguruan tinggi tersebut. Misalkan pengen masuk lewat SNMPTN di ITB. Nah, tapi kan ITB tidak membuka jalur untuk anak-anak SMK di SNMPTN, tapi membukanya di jalur SBMPTN. Nah, itu sama saja kalian mencari mati. Karena apa? Karena dari sistem yang ada di perguruan tingginya saja sudah tidak menerima. Apalagi kalian memaksakan, itu akan membuang-buang kesempatan yang ada. Tapi kalian bisa coba juga ke perguruan tinggi negeri lainnya yang membuka untuk anak SMK mengikuti jalur SNMPTN, misalkan di Unpad, di UI, dan di universitas lainnya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu banyak banget hal-hal yang bisa kita persiapkan lah ini dari sekarang. Intinya untuk kalian anak-anak SMK, kalian itu masih punya kesempatan besar, masih punya peluang yang lebih besar lagi untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun ke politeknik negeri. Asalkan dari diri kalian sendiri punya motivasi, punya niat, dan punya keinginan untuk bisa melanjutkan lagi, untuk bisa memperdalam lagi ilmu yang kalian miliki agar nanti bisa bermanfaat lagi di dunia masyarakat. Nah, dan kalian punya pertanyaan lain ataupun hal lain yang ingin aku bahas, kalian boleh tulis aja di kolom komentar. Nanti aku bakalan, insya Allah aku bakal buat videonya dan aku bakal share di channel YouTube aku. Mungkin itu aja. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Bagi kalian juga tetap semangat, jangan pernah putus asa. Teruslah pandang masa depan dengan keyakinan, dengan kemampuan, dan dengan apapun yang kalian miliki. Terus semangat dan jangan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.